Selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita satukan hati dan kita bersatu di dalam doa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Let's pray. Ya Allah, Bapa, sahabat kami yang sejati, yang tak letih-letihnya menggendong kami, menuntun kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Pada saat hari ini kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama untuk bersekutu, untuk berhimpun, memuliakan kerajaan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu dan juga merenungkan firman-Mu pagi hari, siang, dan malam. Biarlah firman yang akan menyapa kami pada hari ini, biarlah itu bisa meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan cobaan. Dan biarlah Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga mampu berbakti sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya,
dan menerima sabda Engkau siang ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Engkau limpahkan, meskipun kami tidak selalu layak menerimanya. To God be the glory. We are so grateful for all that you have blessed us with. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, saudara. Hari ini hari yang spesial ya, banyak merah, ya kan? Hari spesial karena Tuhan kita membuat kita juga spesial. Amin, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri, kita akan menari buat Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan
masuk dalam doa. Silakan duduk saudara sekalian. Biasanya saya mempersilahkan berdiri, tapi di sini saya melihat sudah ada umur semuanya, bahkan sebagian besar lebih tua dari saya. Yang hampir sama umurnya sudah pakai tongkat juga. Alis. Iya, kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mau masuk dalam doa untuk iluminasi Roh Kudus supaya firman tidak hanya kita pahami secara intelektual tapi boleh mentransformasi hidup kita. Bapa di surga, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Iman kami bersandar kepada Engkau, bukan karena kekuatan iman kami mujizat terjadi, bukan karena kekuatan iman kami ada terjadi sesuatu perubahan, tetapi iman yang diletakkan di dalam Kristus Yesus, itulah iman yang bisa melakukan segala hal. Dan kami mengakui itu di dalam kerangka kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Karena sekalipun iman kami tidak menghasilkan mujizat, tetapi iman itu memperkuat kami. Terima kasih Tuhan, diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau, dan kami tahu Engkau hadir di atas puji-pujian kami. Sekarang kami mau duduk tenang Tuhan. Kami mau meneduhkan hati dan pikiran kami. Ampuni kami, sucikan kami, supaya firman Tuhan yang akan diuraikan menjadi satu firman yang mampu bukan hanya menginspirasi kami, tapi mentransformasi kami. Urapi hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui penyampaian firman ini, bangunan kehidupan spiritual kami boleh dibangun, dan kami boleh dimampukan untuk menjadi saksi yang lebih efektif, dimampukan untuk hidup menjadi orang Kristen yang taat firman-Mu, dimampukan untuk menjadi orang Kristen yang bisa menerangi sekitar kami, sehingga gereja ini menjadi gereja yang memberkati banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan dari awal sampai akhir. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, atau selamat siang, sudah jam 12. Saya waktu tadi datang duduk, ada seseorang yang bertanya, sudah lama di Amerika. Ya, saya perlu memperkenalkan diri lagi karena sudah cukup lama tidak berada bersama dengan nama saya Robi, belum berubah, istri tetap satu, dan masih tetap melayani di yang sekarang adalah Gereja Isa Al-Masih Family Harvest, karena 4 tahun lebih yang lalu dari satu gereja yang non-denominasional kami bergabung di bawah Sinode Gereja Isa Al-Masih Indonesia yang di Amerika bernama Gereja Isa Al-Masih El Shaddai sampai hari ini. Nah, saudara sekalian, pada siang ini kita akan merenungkan satu firman yang saya kaitkan dengan apa yang sedang kita rayakan hari ini. Sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ya, yaitu tahun baru Imlek, tahun ikan tahun kuda api ya, saudara sekalian ya. Oke. Jadi kita akan merenungkan satu topik yang maco, yang bodoh. Itu belajar dari Esau di tahun kuda api. Saya akan membacakan dari Kejadian 25 ayat 29 sampai yang ke-34. Ya, terima kasih saudara Andre yang navigate di sana. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 berbunyi demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu lentil atau kacang merah, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom, yang artinya merah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu.
Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Esau makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara sekalian, di dalam banyak budaya timur maupun barat, sosok pria itu, pria yang ideal itu diidolakan, bukan? Ya, sama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak yang mengidolakan yang namanya wanita. Tapi saya bicara tentang pria saat ini. Pria yang kuat, tangguh, tidak banyak bicara. Pria yang pekerja keras dan cepat bertindak. Nah, kalau di sini saudara sekalian, pria macam gini itu sering dijuluki pria maco. Maco itu istilah untuk menggambarkan pria, bisa diteruskan ininya ya. Ya, terus menggambarkan pria yang menunjukkan sifat-sifat maskulin yang secara berlebihan, atletis, punya jambang, six pack perutnya. Kalau saya six blood. Sekalian ya. Menyukai outdoor activities, wah, ski, gantole, terjun payung, dan lain sebagainya. Inilah yang dalam bahasa Spanyol disebut maco, laki-laki jantan, digandrungi banyak wanita. Mungkin ibu-ibu di sini dulu juga menggandrungi itu, sehingga menangkap salah satu di antaranya yang kemudian dipenjara sebagai suaminya. Namun saudara sekalian, di dalam Alkitab itu berani menantang asumsi ini. Alkitab tidak selalu mengagungkan yang kuat. Itu setelah ini itu pasti juga ibu-ibu banyak yang senang itu. Saudara sekalian lihat itu maco semua yang main James Bond 007 itu, ya kan? Alkitab tidak demikian. Alkitab tidak selalu mengagungkan yang kuat secara fisik. Karena Alkitab menekankan apa? Yang berkenan kepada Tuhan itu yang apa? Bukan yang maco, saudara sekalian, tapi apa? Yang takut akan Tuhan. Nah, Esau adalah satu contoh yang mengejutkan. Dia itu maco, saudara sekalian. Dia itu kuat. Dia itu dikatakan hobinya bukan mata pencahariannya loh ya. Banyak orang yang keliru. Esau mata pencahariannya berburu. Tidak. Karena kalau saudara melihat konteks kejadian, pekerjaan mereka adalah petani atau peternak. Jadi berburu itu rupanya olahraga dia, outdoor sport dia, saudara sekalian. Ya. Tapi orang yang maco ini, saudara sekalian, di dalam Kejadian 25 ayat 34 pada bagian terakhir itu dikatakan memandang ringan hak kesulungannya. Jadi Alkitab itu menggambarkan dia dengan begitu negatifnya. Nah, saudara sekalian, bahkan boleh dikatakan dia adalah maco tapi bodoh. Kalau di dalam Alkitab seseorang dikatakan bodoh itu bukan karena IQ-nya jongkok, ya, enggak pinter, enggak bergelar, tapi karena apa? Spiritualitasnya. Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan dikatakan apa? Bodoh. Orang yang dikasih tahu enggak mau dengar juga dikatakan bodoh. Jadi bodoh itu di dalam arti yang semacam ini. Saudara sekalian, Esau dan Yakub itu lahir itu kembar. Nah, dari kecil Yakub itu sudah kurang ajar. Esau lahir dulu, yang kecil itu megang kakinya kakaknya. Keduanya itu berbeda secara fisik. Yang satu tidak ada bulunya. Tentunya bapak-bapak di sini dulu merindukan ya, punya tubuh itu kayak Chuck Norris yang banyak bulunya, sampai sama Bruce Lee itu diambil gitu ya.
waktu bertarung itu. Sementara Esau itu kelebihan bulu, kelebihan rambut. Dan kemudian juga nama Esau itu artinya berbulu. Nama Esau itu artinya juga kasar. Kemudian dia juga dijuluki Edom. Karena apa? Kulitnya itu kemerah-merahan. Saudara, ada orang Tionghoa yang demikian kulitnya. Benar apa enggak? Merah. Saya punya teman itu, lu orang Tionghoa atau orang India? Kulit kamu itu merah, saudara sekalian. Ya, itulah Esau. Dan sejak kecil memang Tuhan sudah menubuatkan bahwa adiknya ini akan jadi tuan atas kakaknya ini. Nah, mereka tumbuh berkembang itu juga dengan sifat yang bertolak belakang. Yang satu senang masak di rumah, tidak senang keluar, anak mami, dan mama sama mamanya juga dimanja. Sementara yang satunya lagi, wow, outdoor. Papanya senang sekali karena setiap kali bawa binatang-binatang eksotik dimasakkan, dipanggang, disate, kasihkan papanya. Jadi di rumah itu sebenarnya sudah ada perpecahan secara tidak langsung itu. Nah, saudara sekalian, itulah, dan mereka kemudian bertumbuh. Yakub namanya penipu, dan dia memang nanti akan menipu Esau ini. Nah, saudara sekalian, pada siang hari ini saya akan mengajak kita, saudara sekalian, untuk merenungkan 3 alasan mengapa Esau ini bisa disebut sebagai bodoh. Sekali lagi, bukan karena nggak pinter, bukan karena IQ-nya rendah, tapi dalam sikapnya itu yang di mata Tuhan itu disebut bodoh. Nah, ada 3 hal, 3 alasan yang saya ajak saudara untuk bisa merenungkan hal ini. Situ sama situ nggak sinkron ya, situ masih James Bond, di sini sudah alasan yang pertama, saudara sekalian ya. Saudara, alasan pertama mengapa Esau itu disebut bodoh, setelah saya menggumulkan bagian ini, adalah bahwa Esau itu hanya tahu tapi tidak kenal Tuhan. Esau itu cuma tahu tapi tidak kenal Tuhan. Saudara, tahu sama kenal itu beda. Beda kayak bumi dengan langit. Tahu itu beroperasi di dalam level informasi, data, fakta, sebatas pemahaman apa? Intelektual semata-mata. Sementara kenal itu tahu yang disertai personal relationship, pengalaman pribadi. Kalau orang belum tahu makan ayam goreng Kalasan, dia tidak boleh mengatakan apa. Oh, saya kenal ini ayam goreng Kalasan, iya kan? Tapi kalau dia sudah makan, enak. Iya, dia bukan tahu ayam Kalasan lezat enak, tapi dia juga mengenalnya, punya pengalaman. Saya tahu Melania Trump. Ya, siapa di antara saudara yang kenal Melania Trump? Kenal artinya saudara pernah bicara sama Melanie, pernah diajak makan malam sama Melanie, pernah apa enggak? No, enggak ada. Berarti cuman tahu saja. Jadi itulah saudara sekalian. Nah, di dalam Alkitab ini sungguh-sungguh mengejutkan. Esau itu cucunya siapa? Siapa engkongnya Esau? Abraham. Yang disebut sebagai apa? Dijuluki? Ya, the father of the faith. Bapak orang beriman. Kenal Tuhan apa enggak Abraham? Kenal. Dia berjalan akrab dengan Tuhan. Kemudian ayahnya namanya siapa? Esau. Ayahnya Ishak. Ishak kenal Tuhan apa enggak? Kenal. Karena waktu cari istri, Esau enggak mau cari orang Kanaan. Esau kirim hamba Abraham untuk carikan orang yang seiman. Iya. Tetapi mengenai Esau, saudara sekalian, kita tidak memperoleh apapun informasi tentang dia. Apakah dia itu kenal Tuhan atau tidak?
Bahkan saudara sekalian, kalau saudara membaca, saya tampilkan apa tidak, kayaknya tidak. Di dalam Ibrani 12 ayat 16, itu penulis kitab Ibrani mengatakan demikian. Jangan ada orang yang menjadi cabul dan yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Terjemahan Indonesia kurang jelas. Kalau saudara melihat terjemahan bahasa Inggris New International Version, English Standard Version, dan mayoritas, Esau itu dikatakan seorang yang immoral and godless. Immoral and godless. Godless. Apa artinya godless, saudara sekalian? Less itu artinya nggak ada Allah, nggak kenal Allah. Dengan jelas oleh Ibrani 12 ayat 6 dikatakan demikian. Jadi Esau, saudara sekalian, cucunya Abraham, anaknya Ishak, orang-orang percaya yang mengenal Tuhan, ternyata godless. Saudara sekalian, Esau hanya hidup dengan kekuatan jasmaninya, alamiahnya saja. Esau hanya hidup dengan aktivitas melampiaskan hobinya semata-mata, berburu dan melakukan hal yang lain. Tapi Esau tidak pernah dikatakan berdoa atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara sekalian, hati-hati. Dari sini kita dapat kebenaran, saudara sekalian. Pertanyaan kepada saya dan saudara adalah, apakah kita cuma tahu Tuhan, ataukah kita sudah kenal Tuhan? Ada orang yang bertahun-tahun jadi pengurus gereja, akhirnya tersentuh oleh Injil, nangis-nangis, dan mengakui, selama ini aku belum pernah kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ke gereja hanya sebagai aktivitas belaka. Ada seorang pendeta Indonesia, pendeta besar, saya tidak sebutkan namanya, nanti saudara terkejut. Dia sudah melayani, ditahbiskan sebagai pendeta bertahun-tahun. Tapi kemudian Tuhan sentuh hatinya, Tuhan transformasi, Tuhan lahirkan baru dia. Dan dia bersaksi, sekian tahun saya menjadi pendeta, saya tidak pernah mengenal Dia yang saya beritakan, Dia yang saya peringati waktu Natal, waktu Paskah. Tetapi ketika firman itu menyentuh hidupnya, dia nangis. Dan di situ saudara sekalian pelayanannya berubah. Saudara, saya tidak menghakimi saudara. Sudah berapa tahun saudara hidup saat ini? Di dalam keluarga Kristen yang bagaimana saudara itu dibesarkan? Di dalam keluarga Kristen yang mungkin pendiri sebuah gereja, yang orang tuanya itu penyumbang gereja paling besar. Tapi masalahnya adalah, apakah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Belum terlambat untuk mengintrospeksi diri. Tidak perlu malu, supaya kita tidak masuk kategori godless. Siapa sangka Esau oleh firman Tuhan sendiri dikatakan apa? Godless. Betapa ironisnya kalau nanti ketika kita meninggal dunia, ternyata kita ketemu dengan Elvis Presley. Di tempat di mana Tuhan memang sengaja tidak mau ada. Saudara sekalian, ini penting. Dan saya percaya kita semua sudah kenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan istri, suami, orang tua, anak-anak kita? Saudara, oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan, kamu adalah saksiku. Bukan kamu mudah-mudahan adalah saksi. Kamu adalah saksiku. Itu identitas utama dan pertama kita ketika kita sudah berterima Tuhan Yesus. Kamu adalah saksiku. Kita ini adalah saksi Kristus. Tapi yang adalah ibu rumah tangga, yang adalah businessman, yang adalah sekretaris, yang adalah insinyur. Tapi identitas utama kita setelah kita diselamatkan adalah kamu adalah saksiku. Apakah kita yang sudah kenal Tuhan Yesus
melangkah satu langkah lagi, sudah menjadi saksi Tuhan. Saudara, jangan merasa putus asa. Kapanpun juga orang yang belum kenal Tuhan Yesus itu bisa dijangkau oleh Injil. Orang terakhir yang saya doakan yang kemudian percaya Tuhan itu adalah nenek, mamanya papa saya. Bukan mama asli, tapi dekatnya kayak mama asli. Menerima Tuhan Yesus umur 90 tahun, saudara sekalian. Setelah itu, saudara sekalian, kalau makan berdoa, kalau mendoakan cucu-cucunya dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak bisa lagi merenungkan dengan renungan harian baca Alkitab, sudah terlalu tua. Tetapi dari perubahan hidupnya kita bisa melihat Kristus sudah hidup di dalam kita. Saudara, yang pertama, evaluasi diri. Apakah saya sudah kenal Yesus? Yang kedua, kalau saya sudah kenal Yesus, apakah saya sudah memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang dekat dengan saya? Kepada orang-orang yang setiap hari itu getting along dengan saya. Dan doakan mereka. Dalam sikap hidup dan kata-katamu, jadilah saksi. Oleh sebab itu, saya kecewa kalau ada banyak orang itu yang cerita, Pak Robi, itu ya kalau di gereja itu kayak malaikat, Pak Robi. Kalau memuji seperti tadi itu kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi kalau di tempat kerja, Pak Robi, standarnya lain. Ada yang di gereja, waduh, Pak Robi, suka merintah. Galaknya luar biasa terhadap sama saudara seiman. Tapi kalau di tempat kerja, sama bos, diapain aja begini. Saya kira nggak ada di tempat ini. Tapi itulah dua hal yang kita itu, saudara sekalian, di tahun kuda ini perlu tanyakan kepada diri kita supaya kita bisa memasuki tahun baru Barat. Masih baru ya, setelah Februari baru boleh dikatakan sudah nggak tahun baru lagi. Kemudian tahun baru Imlek ini kita memasuki tahun yang baru. Saudara, mari kita evaluasi diri. Apakah saya kenal Yesus? Dan apakah saya sudah memperkenalkan Yesus? Itu yang pertama yang kita bisa tarik pelajaran dari Esau, sehingga kita tidak masuk di dalam kategori yang sama seperti Esau, bodoh, ya saudara sekalian ya. Kemudian alasan kedua mengapa Esau disebut bodoh itu, ya ini saya tidak sebut, saudara sekalian ya, karena saya akan skip karena nanti terlalu panjang. Alasan kedua, Esau itu impulsif dan oportunis. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-30 dikatakan, dia habis berburu, habis olahraga, lelah. Berikan aku makanan merah-merah itu sebab aku lelah. Esau impulsif, saudara sekalian. Dia bertindak seperti kuda liar yang lapar, yang ketika perutnya lapar langsung dia pengen sesuatu yang dilihat oleh matanya. Esau tidak pernah berkata, tunggu sebentar ya, mikir dulu, tidak. Saudara, impulsif. Apa itu impulsif? Ada bisa ditampilkan. Itu perilaku atau tindakan yang dilakukan cepat, tiba-tiba, spontan, berdasarkan dorongan hati, insting, tanpa pertimbangan matang, tanpa minta pimpinan daripada Tuhan, yang kemudian akibatnya apa? Menyesal karena apa yang dilakukan itu. Kok saya sebenarnya nggak mau loh melakukan ini bukan yang saya inginkan, tapi ternyata sudah melakukan itu. Tahun kuda api itu cirinya apa? Sesuatu yang cepat, ya kan? Kalau ada tangkap aja. Risiko besar nggak apa-apa, tangkap aja. Berani mengambil risiko, ambil peluang. Sudah, hati-hati, jangan jadi kayak Esau. Ada peluang bisnis langsung aja ditangkap tanpa tanya Tuhan, tanpa tanya istri atau suami. Saudara sekalian, Esau memang sangat lapar, tapi dia tidak mau mati, bukan? Hanya dia saja yang membesar-besarkannya kan. Lapar mau mati. Sebentar lagi dikatakan aku mati. Jadi dia nanti menjual hak kesulungannya itu. Demi apa? Satu piring atau satu bowl kacang merah sama roti, saudara sekalian.
Sebentar lagi aku mati. Melebih-lebihkan sesuatu. Inilah saudara sekalian. Nah saudara, ini mengingatkan kita jangan jadi anak Tuhan yang impulsif seperti Esau. Sesuatu yang tidak benar itu sering masuk akal dan sering mendesak kita untuk secara cepat apa? Mengiyakan atau memutuskan. Ada teman yang menawarkan satu bisnis tertentu, langsung aja diterima. Karena apa? Wih, ini dalam 5 tahun bisa untung balik 5 kali lipat. Wah, langsung aja diambil, saudara sekalian. Saudara, di dalam budaya Tionghoa itu ada satu pepatah. Ini parafrase ya, bukan kata per kata. Dikatakan orang bijak menahan diri 1 langkah, orang bodoh menyesal seumur hidup. Karena dia melangkah tanpa menahan diri, tanpa berpikir lagi. Saudara, apakah ada sampai hari ini sesuatu yang kita putuskan itu yang lahir dari cuma impulsif saja, cuma suatu spontanitas, cuma sesuatu yang kita lihat itu untung ruginya secara manusia dan kita tangkap tanpa kita itu datang kepada Tuhan untuk meminta pimpinannya. Waktu merenungkan bagian ini saya ingat Nehemia, saudara sekalian. Saudara tahu Nehemia, ya seorang buangan tapi kemudian bisa melayani sebagai juru makanan apa juru minumannya raja. Juru minuman, iya kan? Iya kan? Nah, kemudian waktu dia melihat tanah airnya itu baik alanya itu porak-poranda, segala sesuatunya porak-poranda, wah dia berbeban untuk bisa membangunnya. Nah, ketika melayani raja, raja melihat wajahnya muram. Sekali didiamin sama raja, kok beberapa kali begitu raja itu tanya, Nehemia, kenapa wajahmu muram? Coba kasih tahu aku. Ini sudah ketakutan setengah mati. Karena apa? Melayani raja sebagai juru makanan dan juru minuman atau orang-orang yang lain itu wajahnya itu harus ditata, saudara sekalian ya. Harus selalu senyum, benar apa enggak? Saya membaca, saya senang sejarah Tiongkok itu. Wow, kalau melayani raja enggak tersenyum, kepala bisa hilang, saudara sekalian. Karena raja enggak senang kepala yang tidak tersenyum itu. Jadi ketika Raja Ahasveros ini tanya, kenapa kamu kok wajahmu muram? Langsung dikatakan, Nehemia itu berlutut, besarlah engkau ya raja tuanku, begitu. Tapi rajanya memang mengasihi dia, tanya, ada apa sih? Saudara, di dalam Nehemia 2 ayat 4-5 dikatakan, lalu kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Pertanyaan saya waktu raja tanya gitu, kemudian maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Apakah Nehemia berkata gini, sebentar raja ya, saya mau doa syafaat dulu. Meninggalkan raja, duduk berdoa syafaat. Benar? Tidak. Dia melakukannya itu mungkin dalam hitungan second, saudara sekalian ya. Tapi dia nggak lupa. Dia sudah puasa beberapa waktu lamanya, dapat satu opportunity, satu pintu yang terbuka. Dia tidak langsung haleluya puji Tuhan langsung, tapi dia masih tetap berdoa kepada Tuhan. Doa yang singkat, seperti doanya Petrus waktu mau tenggelam. Petrus tidak doa syafaat ketika lihat kanan kiri. Doa syafaat sudah di dasar lautan dia, saudara sekalian. Bertanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini tidak kita lihat di dalam kehidupan Esau. Esau impulsif. Esau mengandalkan apa yang dia inginkan, langsung aja dia tangkap. Saudara sekalian, ini satu kondisi yang sangat berbahaya, yang akan bisa membuat orang itu menyesal seumur hidupnya. Memang Yakub itu licik. Memang Yakub itu penipu. Tapi pada waktu itu Yakub itu tidak memprovokasi apa-apa, bukan? Dia masak sendirian kok. Tapi orang bodoh ini datang, inilah yang dimakan oleh dia. Esau tidak dipaksa, Esau tidak ditipu. Esau lah yang memilih. Karena apa? Dia tidak memiliki penguasaan diri. Dia selalu memanjakan
nafsunya yang keluar itu. Kita sebagai anak Tuhan jangan demikian, saudara sekalian. Kalau ada dapat satu peluang, jangan langsung diterima. Ini dia, belum tentu, saudara-saudara. Jangan semua dorongan langsung diikuti. Atau orang nyalip mobil kita, gitu kan. Saya juga kalau disalip begitu kan, pengennya apa? Wah, langsung kan. Jari yang mana yang keluar? Jari manis? Enggak kan? Jari yang jahat yang keluar. Yang tak berani mengeluarkan di sini nanti, karena ini ada di YouTube. Nanti bisa disensor. Andre gini Andre. Langsung yang di depan yang kita potong langsung melempar hungpaunya. Ya saudara sekalian ya, jangan saudara sekalian. Mari kita belajar untuk berkata, aku mau tunggu Tuhan, aku mau bawa kepada Tuhan, aku mau bawa dalam doa, aku mau minta nasihat dari saudara-saudara seiman. Saudara di gereja membuka diri kepada saudara seiman untuk meminta nasihat dan didoakan itu sangat berkurang. Di dalam gereja Indonesia di Amerika, fellowship itu cuma kulit aja, saudara-saudara. Cuma kulit aja. Ada di gereja, kalau ulang tahun atau anniversary itu dibuatkan ucapan gitu. Ada yang nggak mau. Saya nggak mau. Langsung aja ke saya pribadi. Ya, saya bilang gini, saya bisa melakukannya, tapi nanti ada bukan ribuan orang, cuma saya tidak ada ribuan, ya kan? Nanti ada puluhan orang yang tanya, Pastor Robi, kenapa dia nggak dimasukkan di dalam grup kita ulang tahun, iya kan? Nah, itu saudara sekalian. Nah, kenapa nggak mau dimasukkan di dalam grup? Wah, rasanya nanti kita dibicarain. Enggak, saudara sekalian. Di dalam persekutuan dengan saudara seiman, itu memang harus ada. Kemudian ada gesekan, harus ada. Opini orang di dalam jemaat ada, saudara sekalian. Enggak opini yang bagus saja untuk diri kita, untuk pendeta. Tapi itu realita dalam hidup. Benar apa enggak? Kita di rumah anaknya 5, semuanya beda-beda, pendapatnya beda-beda. Benar apa enggak? Wah, enggak bisa itu enak komunikasi dengan anak itu. Tapi apakah karena itu anaknya dikepret semua? Nggak usah. Tidak, saudara sekalian, tidak. Jadi ini penting sekali. Berdoa menunggu, tidak impulsif itu. Di dalam mengambil keputusan, di dalam memutuskan sesuatu, saudara sekalian. Inilah ciri anak Tuhan. Kalau enggak, kita bukan anak Tuhan. Iya kan? Kalau Tuhan di-bypass terus di dalam kita mengambil keputusan, enggak usah tanya Tuhan, bypass saja. Nanti kalau mengalami pergumulan karena mengambil suatu keputusan yang salah, kita datang kepada Tuhan, iya kan? Tuhan tolong pindahkanlah gunung itu, gunung persoalan itu. Loh, kamu yang cari persoalan kok. Tuhan kena getahnya, saudara sekalian, iya kan? Tapi kalau kita membiasakan diri, mau mengambil keputusan, mau merencanakan sesuatu, mau anaknya itu mantu dan lain sebagainya, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan pimpin. Ya bukan berarti masalahnya nggak ada, dapat mantu gitu, kemudian mantu yang sempurna, ya tidak. Akan ada gesekan dengan menantu. Tetapi kalau itu yang dipilihkan oleh Tuhan, itu akan memberkati semuanya, saudara sekalian. Ya, itu yang kedua, saudara sekalian. Yang ketiga, lega, saudara sekalian, mau habis ini. Kemudian bisa foto, bisa cek. Alasan yang ketiga, mengapa Esau disebut bodoh? Karena Esau itu salah menempatkan prioritas hidupnya. Salah menempatkan prioritas hidupnya. Di dalam ayat yang ke-31 sampai 34 itu Esau bersumpah dan ia menjual hak sulungnya itu kepada Yakub. Masalahnya itu bukan pada makanannya, bukan kepada nilai yang ditukar, ya. Tetapi masalahnya adalah dia memandang remeh. Saudara, hak kesulungan itu bukan cuma, oh kalau kamu anak sulung, kamu nanti akan dapat warisan double. Memang ada di dalam Ulangan.
Jadi anak sulung dapat double. Tapi anak sulung itu juga memperoleh berkat Allah. Dia akan menjadi kepala daripada klan. Kepala bukan hanya secara power tapi rohani, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti nanti Yakub, karena hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Jadi itu adalah sesuatu yang sacred, sakral di dalam perjanjian lama itu. Sesuatu yang tidak bisa ditukar, apalagi ditukarnya dengan semangkuk kacang merah dan roti. Sebaskom. Ya saudara sekalian ya, yang mungkin Panera supnya itu lebih mahal daripada itu, saudara sekalian. Saya ingat orang kaya yang bodoh. Ini orang kaya yang hebat. Strategi bisnisnya hebat, mungkin komunikasinya hebat, relasi antar personelnya hebat, sehingga dia bisa kaya raya, bukan? Mengetahui pemahaman teknologi pertanian, sehingga hasilnya itu lumbungnya aja sampai tidak muat, dan dia mau membangun lagi sampai 7 keturunan, kekayaannya tidak habis. Kemudian yaitu karena prioritasnya itu tidak pada kekekalan, dia bilang gini, sudah enak duduk-duduk aja, bangun yang lebih besar, 7 turunan tidak habis. Dia lupa ada sesuatu yang penting yang berkaitan dengan kekekalan. Tuhan bilang apa? Malam ini juga jiwamu diambil. Loh, kalau kita sudah membangun kerajaan bisnis kita dengan begitu memeras keringat, membanting tulang, saudara sekalian, kemudian yang menikmati orang lain bagaimana perasaan kita, bukan? Saya baca kisah jamu ibu itu, wah, membangunnya luar biasa sulitnya, habisnya cepat oleh karena apa? Cucu-cucunya, saudara sekalian. Saudara sekalian, jangan menukar yang kekal demi yang mendesak. Dalam banyak keluarga Asia, orang tua itu bekerja keras agar anak mendapat pendidikan masa depan. Bayangkan kalau anak yang sudah dicukupi, sudah diberi warisan, kemudian menjual sertifikat ijazahnya, dijual, rumahnya dijual untuk uang jajan sehari-hari, saudara sekalian. Kayak gitu, itu kayak Esau, menukar masa depan rohani yang penuh berkat dengan apa? Rasa kenyang, rasa puas yang sementara aja. Oleh sebab itu dikatakan tadi, ini saya tulis ternyata di dalam Ibrani 12 ayat 16 dan 17, jangan ada yang menjadi immoral dan godless seperti Esau. Karena tidak heran maka Esau itu bisa bersikap dan bertindak seperti orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan lebih lagi seorang bodoh itu. Saudara, Esau menyesal tapi tidak mendapat kesempatan. Saudara, ini kebenaran yang relevan untuk kita yang sedang merayakan tahun baru Imlek ini. Awal tahun, orang Tionghoa juga mengawalinya dengan resolusi, ya kan, dengan sesuatu tekad untuk bisnis, untuk karir, untuk investasi. Enggak salah. Tapi kita adalah orang Tionghoa yang sudah memiliki Yesus, yang sudah Kristen. Maka penuntun kita adalah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang didahulukan. Tuhan itu sudah menjamin, carilah aku, carilah kebenaranku, dekatlah dengan aku dan firmanku. Yesus bilang, tetap melekat pada aku sang pokok anggur, maka semuanya akan ditambahkan. Itu gampang, saudara sekalian ya. Tapi kita maunya kebalik kan. Kita tidak mau Tuhan, tidak mau apa, tapi mau berkatnya aja, saudara sekalian. Saudara, mari di tahun kuda api ini kita tidak mau ikut konsep kuda api yang oleh orang-orang dunia itu dianggap mengatur kehidupan kita. Tidak, saudara sekalian. Hidup kita tidak diatur oleh kuda api. Hidup kita tidak diatur oleh hal-hal yang lain yang adalah ciptaan Tuhan. Bulan, matahari, Allah jalannya dan lain sebagainya. Tidak, saudara sekalian. Saya heran loh, banyak orang
Tionghoa itu yang percaya show. Karena ceritanya tentang show itu kan kayak mitos gitu kan. Show apa? Tikus. Loh, kamu nggak boleh menikah dengan pria yang show ular. Kenapa? Wah, ya kamu ya dibohongi terus sama suamimu nanti. Loh, siapa yang menentukan itu? Show. Wah, saya naga, istri saya ular. Salahmu sendiri kamu ular. Kamu sudah dikondisikan untuk terus diperbudak oleh sang naga kalau mengikuti itu. Tapi kan saya hamba Tuhan, saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar dari Esau. Maco, sesuatu yang oleh dunia dipandang luar biasa hebatnya, nggak cukup, saudara sekolah. Dunia selalu menawarkan hal yang berlawanan dengan Tuhan. Oh, nasibmu ditentukan oleh ini, oleh show, oleh horoskop yang lain. Tidak, saudara sekalian, pikir itu semua ciptaan Allah. Kalau kita buka kitab Kejadian 1 ayat 1 dan dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan dan saudara. Iya kan? Maka kalau kita itu yang adalah puncak ciptaan itu pakai sesuatu ciptaan Allah yang lebih rendah dari kita sebagai standar, ya keblinger kita, saudara sekalian. Kita punya yang paling sakti, kok percaya dan mengandalkan yang kurang sakti? Benar apa enggak? Jangan cerita koping, oh ya cari guru ya cari yang paling sakti, bukan Shansu begitu kan, saudara sekalian. Bukan ketua Kaipang yang sama bukan Shansu cuma disentil saja itu sudah bergulung-gulung, saudara sekalian. Ya, ini ilustrasinya. Esau maco, Esau kuat, Esau aktif, tapi Esau kehilangan masa depan, berkat dan arah hidup, kehilangan Tuhan. Dan Alkitab menulis kisah ini bukan untuk mengolok Esau, tapi untuk mengingatkan kita. Saudara, di tahun kuda api yang penuh energi ini, Tuhan bertanya, apakah saya dan saudara hanya kuat secara fisik, secara manusia, ataukah juga berhikmat, takut akan Dia? Apakah kita cuma mau cepat, tapi tidak mau taat, menanti-nanti Tuhan, menunggu waktu Tuhan? Apakah kita mau jadi maco cantik, selalu menghabiskan uang lebih banyak untuk mempercantik diri? Siapa yang sedang berencana ke Korea untuk total makeover? Ketimbang menjadi dewasa rohani. Makanya ada gereja tertentu kalau retreat tidak ada yang ikut, tapi kalau vacation banyak yang ikut, cruise banyak yang ikut, retreat mahal sekali, kalau bisa itu free atau dikasih uang. Ya, saudara sekalian, biarlah apa yang kita renungkan ini menjadi berkat bagi kita, ya. Dan yang terakhir, selamat Hari Raya Imlek, Singden Kwal ya, Hyonghi, ya. Yang lebih tua boleh memberikan upetinya kepada saya, yang lebih muda, maaf saya cuma hamba Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita. Mari kita masuk dalam doa, saudara sekalian. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena kami telah dibukakan oleh firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu, Bapa, supaya Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu untuk kami pegang, untuk kami bawa pulang. Dan Engkau berkati jemaat Maranatha ini Tuhan, supaya menjadi jemaat yang mengenal Yesus, memperkenalkan Yesus, menjadi jemaat yang di dalam mengambil keputusan dan di dalam melakukan segala hal selalu mengikut sertakan Tuhan, dan menjadi jemaat yang punya perspektif kekekalan. Dunia ini sementara, kami hanyalah musafir, kami hanyalah perantau. Rumah kami bukan di sini, rumah kami ada kelak di surga. Oleh sebab itu, biarlah hati kami tidak terikat dengan dunia, tetapi selalu berperspektif kepada kekekalan. Kau berkati seluruh jemaat, kalau ada yang bergumul dengan finansial, bergumul dengan status imigrasi, bergumul dengan kesehatan tubuh dan sakit penyakit, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mengasihi mereka, mengasihi kami semua. Dan untuk setiap kami, Tuhan punya tailor-made plan yang
berisi damai sejahtera dan kesejahteraan. Dan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk membawa kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Meterangkan firman-Mu dan berkatilah jemaat ini mulai dari sekarang dan dalam perjalanan selanjutnya ke depan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pak Robi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara cukup bisa menerima dan kita akan melaksanakan semua yang diajarkan, yang disampaikan oleh Pak Robi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa syukur. Kita berdoa syukur. Kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang maha besar ya Tuhan, Tuhan yang punya alam ini ya Tuhan, alam semesta ini, Tuhan pencipta dan Tuhan yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mengenal kami ya Tuhan, dan kami juga mau mengenal Tuhan. Kami mau lebih dekat kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang diselamatkan. Dan kami mau menjadi terang di dalam dunia ini supaya kami, anak-anak-Mu itu bisa membawa jiwa yang banyak ya Tuhan datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pemberian, segala berkat yang Tuhan sudah melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan hidup kami ke depan kami ini, masa depan kami seluruhnya hanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa mengingat kepada saudara kami yang lemah tubuh ya Tuhan. Jangan tinggalkan saudara kami ya Tuhan. Hadi ya Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk para senior ya Tuhan yang Tuhan kira-kiranya Sinita, Tante Nita ya Tuhan, Tante ya Tuhan Juliana, juga Tante Olga dan Tante Lan, Tante Lan ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menguatkan iman ya Tuhan, beri penghiburan ya Tuhan di dalam menjalani hidup masa tua ya Tuhan. Biarlah kiranya sekali lagi Tuhan, kami selalu bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur apabila Tuhan telah menolong di dalam dunia ini ya Tuhan, dalam perpolitikan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mau ikut campur ya Tuhan. Biarlah kami mempunyai pengharapan untuk mendapatkan damai daripada Tuhan, dan Tuhan menguasai dunia ini ya Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami kembalikan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati siang hari ini dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Robi, sudah lama gak datang. Kita semuanya diberkati. Amin. Haleluya. Kita akan tahu siapa Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kau memberkati aku berlimpah-limpah.
setiap berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini untuk pekerjaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati setiap tangan yang sudah memberi dan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Kiranya hati kami selalu percaya dan hanya memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Sebelum acara ini ditutup, ini hari spesial ya. Maranatha memperingati, merayakan Chinese New Year. Xinyan Kuaila. Kita akan mendengarkan persembahan yang dibawakan oleh saudara-saudara kita dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Haleluya, kasih Tuhan luar biasa, seperti sungai yang mengalir. Damainya seperti sungai di hatiku, luar biasa pujian kita ya. Terima kasih sudah berlatih, sudah menunjukkan bahwa kasih Tuhan seperti sungai. Sekarang ini yang kedua, ada persembahan lagu dari Raseda. Teman-teman Resida ya, sorry. Dari teman-teman kita semua dari Persekutuan Doa juga akan menyanyikan lagu
lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. 恭喜新年，万事如意，年年有余。 Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Susah, senang, tetap cinta Yesus. Ini persembahan kita yang ketiga dari Maranatha The Flower. Semuanya indah, semuanya bagus-bagus ya. Semuanya memuji Tuhan. Semuanya dikasihi Tuhan. Haleluya. Mana yang dari Maranatha? Silakan maju. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu
Haleluya, sungguh indah nama Yesus di dalam hati kita semua. Sekarang kita akan dengarkan pengumuman. Udah ada tempatnya, nggak bisa ya. Udah ada tempatnya itu. Ya, shalom, salam damai semua. Halo, halo. Ini Tantelan lagi sakit, dibawa keluar, dibawa mundur, ya, biar muntah di belakang. Terima kasih Pak Robi atas firman-Nya, dan semoga bulan-bulan ke depan kita bertemu kembali. Dan hari ini kita bertemu dengan teman yang lama, long time no see, Kate, Ayu, and Susan. Kemi. Angkol. Ya. Aduh, juga Ciren dan tim. Oh, hi, long time no see. So how is the finger? Good? Yes. No. Dibalut ya. Iya. Puji Tuhan sudah sembuh semua dan hah? Elis siapa sih? Kita nggak lihat. Ya, puji Tuhan juga Elis sudah sembuh juga. Sudah boleh bisa datang ke gereja. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi ini Elis juga, itu juga Elis namanya sama. Lalu minggu depan juga firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Yonas Mulyo dan ada Pejaman Kudus. Juga Rabu ini juga ada persekutuan doa melalui Zoom dan online, onsite di Reseda seperti biasa. Temanya adalah mengenai Bait Allah ketiga. Jadi mengenai nubuatan tentang Bait Allah ketiga, kapan dan di mana Bait Allah ketiga itu, Bait Allah yang akhir zaman ini akan mau dibangun oleh orang Yahudi. Lalu dan hari ini juga adalah hari Imlek, adalah hari yang spesial untuk orang Chinese. Bukan kita menghormati para dewa-dewa dan Tuhannya mereka, tetapi kita mau memberikan hari ini gereja mau memberikan sebagai tanda terima kasih, tanda ucapan syukur dan penghormatan untuk mereka yang sudah berumur 80 tahun ke atas. Simoni akan memberikan angpau untuk mereka yang sudah tua sebagai tanda kita menghormati mereka ya, untuk ini para wanita. Yang umur 80 ke atas angkat. Ayo maju atau tunjuk tangan nanti saya bersihin. Gak ada ya? Sini. Ada lagi yang 80 ke atas? Kalau nggak ada, saya teringat satu orang yang waktu kondisinya sehat setia sekali datang ke gereja setiap minggu, tidak pernah absen. Saya wakilkan itu Tante Juliana, saya wakilkan Tante Helen. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Semua diberkati, semua bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan cinta kita semuanya. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Haleluya. Silakan saudara bangkit berdiri. Maranatha, Maranatha, Tuhan
sudah dengarkan firman Tuhan, jadilah pelaku firman. Pulanglah dari tempat ini, tapi ingat, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Immanuel kita bukan hanya dibatasi waktu Natal saja. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita berseduh. Saudara-saudara, jangan bergerak dulu. Yang sebagian masuk semua kita kumpul ke arah kiri. Soalnya ini kebanyakan orang ini kita foto bersama, saudara. Jadi kita angkat doa kali satu kali dulu. Ini bersama-sama semua. Nggak bisa saudara.